Hai guys, di video kali ini kita akan melihat video singkat mengenai SBF yang diwawancarai oleh seseorang. Ada hal yang aneh sekali, kita akan lihat nanti, dan seperti biasa kita akan melihat technical analysis dan kira-kira apa yang dilakukan oleh whale terbesar ini. Ada juga info yang lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk video daripada Sam Bankman-Fried ini, di mana dia diwawancarai. Nanti akan kedengaran suaranya. I am no cryptocurrency expert. I'm no finance expert, Yep. but I don't think you answered my question. Nah, dia bukan expert di bidang kripto dan financial, tapi menurut dia kamu belum menjawab pertanyaan saya. I was asking, Yep. did you know that FTX deposits were used to pay off Alameda creditors? Oke, apakah kamu tahu deposit-deposit yang ke FTX itu digunakan untuk ke kreditor Alameda? I don't know of FTX deposits being used to pay off Alameda credit. Ya, dia tidak tahu kalau deposit ke FTX itu dibayar ke kreditornya Alameda ya. Creditors. Are you, which creditors are you referring to? Kreditor mana yang kamu maksud? Nah, tapi kelihatan dari sini sangat jelas sekali kalau do you know, apakah kamu tahu? Jawabannya hanya dua, yaitu ya atau tidak, ya. Dan dia ini sangat lambat sekali di dalam menjawabnya. Mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan kita yakin kalau dia pasti tidak berkata dengan jujur, ya teman-teman. Pertanyaannya itu sangat simpel sekali, dan dia pasti tahu jawabannya juga. Nah, apakah dia berbohong atau ini menceritakan yang sebenarnya? Jawabannya itu harus disampaikan dengan secepat mungkin, tanpa ada hesitation ya, tanpa ini ya. Oke. Jadi tentu saja SBF ya, seperti yang di video-video sebelumnya, pasti ada kaitannya dengan ini ya. Dia hanya menolak saja, mengelak saja daripada hal ini, dan dia ada backingan yang kuat di belakangnya. Oke. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis. Nah, untuk technical analysis Bitcoin, time frame daily untuk 2 hari lalu itu cukup baik ya. Kita bisa naik ke atas sampai ke 17 ribuan, sampai ke 17.300-an, dan posisi hari ini turun ya teman-teman. Jadi wajar sekali karena sudah pump cukup kuat. Itu kita rejected di mana? Kita sekarang tidak rejected di 38,2. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk ke 38,2 lagi, 17 ribuan, 17.800-an. Dan ini juga merupakan daerah bawah daripada pergerakan harga sebelumnya ya. Oke. Untuk RSI belum terkonfirmasi bullish, harus nunggu di atas 50, MACD masih mengarah ke atas, dan ini ada green dot untuk 2 hari lalu, yang ketika pump cukup lumayan itu, tapi money flow-nya itu sayangnya masih merah ya, jadi sebenarnya belum benar-benar terkonfirmasi bullish. Kalau untuk time frame jangka pendeknya bagaimana? Kelihatannya dia mau retest untuk daerah ini, di neckline ini, di harga sekitar harga 16.800-an, 16.700-an di situ. Oke, dan ada bahaya mengancam MACD crossover ke bawah, bearish. Ada red dot untuk beberapa 4 jam yang lalu, dan namun di sini ada money flow yang perlahan-lahan mulai menghijau ya. Jadi ini merupakan tanda awal yang baik. Asal money flow-nya itu bisa dalam posisi hijau terus, maka ini bullish, tapi ini masih belum terlalu bullish. Kecuali kita lihat dulu untuk reaksinya ketika dia melakukan retracement. Kita akan lihat, saya akan tarik ininya, kira-kira sampai kemana dia bisa retrace. Ini betul di garis ini di 16.800-an. Dari situ kalau misalnya ada buying pressure yang kuat, maka dia akan kuat untuk Bitcoin bisa naik lagi ke harga yang lebih tinggi, 17.800-an dan seterusnya. Oke, DXY bagaimana? DXY masih dalam posisi menurun. Ekspektasi saya masih dia mungkin untuk ke sini
Tetapi dan di sini ada garis yang cukup penting ya di sini ya 104,8. Oke, kalau misalnya bisa tembus ke bawah daripada ini, maka ini akan bearish lagi untuk di XY ya teman-teman. Next support itu ada di sini. Tapi saya akan gunakan ini untuk yang support yang lebih signifikan di 101. Oke. Dan kita akan melihat untuk adopsi Bitcoin yang semakin bertambah ya teman-teman. Ini ada anak-anak sekolah di Brazil menggunakan Bitcoin untuk membeli buah-buahan. Masa depan cerah. Kita akan lihat ini. Transaksinya sudah selesai. Dia bisa membeli buah pisang dengan menggunakan kartu yang berisikan dengan Bitcoin. Tentu saja itu adalah dengan teknologi Lightning Network ya, yang bisa mengakomodir setiap transaksi kita sehari-hari. Ya, jadi ini meskipun harga Bitcoin sekarang tidak berada di bawah-bawahnya, tetapi adopsi semakin bertambah. Ya, Brazil harus mengadopsi Bitcoin karena dia ada masalah ancaman inflasi. Tentu saja di negara kita juga ada ancaman inflasi. Beberapa negara yang sedang mengalami hiperinflasi seperti Argentina, Turki, dan berbagai negara lainnya itu ada mereka ya harus bertahan ya. Ya, salah satu solusinya adalah untuk Bitcoin, dan saya juga ini untuk Indonesia juga kita lebih baik tidak menunggu inflasi untuk terjadi dulu baru mengadopsi Bitcoin, tetapi kita berusaha untuk mengadopsi Bitcoin terlebih dahulu sebelum kita terjadi inflasi ini ya. Tetapi muncul CBDC, ada agenda CBDC di Indonesia, nanti akan saya bawakan dan akan saya coba paparkan kepada teman-teman mengenai CBDC. Menurut saya ini cukup menarik. 2023 jadi itu ada muncul white papernya CBDC untuk Indonesia, suatu hal yang menurut saya positif untuk Indonesia, untuk rupiah ya. Dan tapi tetap saja menurut saya Bitcoin harus dimasukkan ke dalam sebagai legal tender untuk Indonesia bisa melakukan transaksi menggunakan Bitcoin di Indonesia. Oke. Nah, ini ada sedikit info. Apple itu memblok Coinbase wallet Coinbase, merequest 30% dari semua transfer gas fee yang terjadi untuk transaksi NFT ya. Jadi di beberapa bulan lalu Apple itu sudah menerapkan akan hal ini ya, karena dia memiliki yang namanya App Store. Jadi dia semacam memonopoli atau menguasai tersebut, menguasai tentu saja App Store-nya ya teman-teman. Jadi ini ya kalau misalnya tidak mau mengikuti peraturan ini, berarti ya wallet kripto kamu yang tidak bisa dirilis di App Store. Hal yang sama terjadi juga untuk Twitter, yang ada ancaman bahwa kalau ini kalau misalnya Twitter ini mungkin bisa ada ancaman tidak akan bisa ada di App Store lagi ya. Jadi semacam Apple ini semacam tidak mendukung yang namanya free speech, dan ya sekarang tense-nya itu lagi sangat ketat sekali ya pertarungannya antara Web 2 dengan Web 3. Kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan ada berita kemarin yang muncul itu Core PCE Price Index itu kemarin turun 0,2%, jadi ini cukup baik. Inflasinya itu cooling down, lebih rendah dibandingkan dengan yang diprediksi, ini forecast kalau tidak salah forecast, dan lebih rendah juga dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, jadi inflasi kita itu mulai cooling down, mulai melambat. Jadi mungkin bisa sudah waktu-waktunya untuk kita mulai pump ya teman-teman. Ada sedikit info juga untuk yang teman-teman yang menggunakan Anchor, ANKR, ini ada eksploitasi yang terjadi di dalamnya, dan orang hacker tersebut mencetak 6 kuadriliun ABNBC ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang terkait dengan ini harus hati-hati. ABNB ini juga dieksploitasi. Dan saya akan menutup video ini dengan dari whale kesayangan kita, Ilko, di mana kemarin itu dia
menjual lagi 1000 Bitcoin-nya ya. Profitnya minusnya itu berkurang ya. Jadi ada untung yang ketika dia lakukan ketika dia menjual 1000 Bitcoin ini ya. Jadi itulah yang terjadi ya teman-teman. Oke. Apakah ini menandakan bahwa harga Bitcoin akan turun? Ya kita akan lihat saja. 1000 Bitcoin sebenarnya cukup untuk likuiditas sekarang-sekarang ini. Yang berbahaya itu kalau misalnya di atas 10.000 kalau terjadi maka itu akan sangat parah sekali untuk ke harga Bitcoin-nya. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.